Berdasarkan publikasi AISR pada tahun 2019, terdapat total sebanyak 507 desa di Indonesia belum berlistrik. Maka dari itu, kami sebagai mahasiswa revolusioner digital memutuskan untuk melakukan sebuah riset sederhana. Apakah di Bali masih terdapat hal seperti itu? Ternyata berdasarkan reportase pada tahun 2016, terdapat 7 desa tertinggal di Bali, di mana salah satunya merupakan Desa Abuan yang berada di Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Bali. Maka dari itu, menilai reportase yang telah berumur 5 tahun, kami sebagai mahasiswa memutuskan untuk langsung aksi. Dan berdasarkan visitasi yang kami lakukan ke Desa Abuan, didapati temuan bahwa banyak sekali warga yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Tidak hanya itu, peralatan listrik yang mereka gunakan pun masih sangat konvensional, dengan dapur juga yang masih sangat konvensional, sehingga mendampak kehandalan dan juga kualitas dari peralatan masak yang mereka gunakan. Selain itu, permasalahan lingkungan juga didapati, di mana terdapat banyak sekali sampah organik yang tidak terolah. Permasalahan yang ada di Bangli merupakan representasi dari permasalahan sesungguhnya yang ada pada tingkat nasional, di mana terdapat 17 juta ton sampah per tahun yang tidak terkelola, di mana berdasarkan sampah-sampah tersebut 66,2% ialah sampah organik. Maka dari itu kami berpendapat bahwa dengan mengolah sampah organik, kami dapat meminimalisir jumlah peredaran sampah yang berujung pada penyelesaian permasalahan sampah di Indonesia. Maka dari itu kami tim Udayana Bisa menggagaskan PetroResh sebagai mesin konversi limbah organik menjadi energi listrik, terma arang, serta pupuk kompos sebagai media pemberdayaan produktivitas tanah dan masyarakat di Desa Abuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Bali. Terdapat pertanyaan, apakah peltier itu? Peltier merupakan sebuah fenomena pada sebuah semikonduktor di mana terjadi pemanasan atau pendinginan pada saat dilewatkan sebuah arus DC. Maka dari itu, efek Seebeck merupakan efek kebalikan dari peltier, di mana perbedaan suhu antara kedua sisi modul panas dikurang dingin menghasilkan electricity atau arus listrik atau energi listrik. Maka dari itu, kami hanya perlu mendapatkan sumber panas baru agar perbedaan panas semakin besar, sehingga output energi yang didapatkan semakin besar pula. Berikut merupakan desain perancangan yang kami canangkan. Ada heatsink, ada spider filter, ada baki penampung abu, terdapat dua chamber yang berfungsi untuk menaikkan perbedaan panas antara modul peltier dengan dunia luar. Kemudian juga ada panel box di mana output energi yang dihasilkan akan disimpan terlebih dahulu pada baterai. Kemudian juga ada kabel sebagai penghubung komponen elektrik. Dan juga ada modul peltier yang merupakan kunci dari alat kami. Berikut merupakan diagram kerja dari PetroResh. Dapat diamati bahwa kami menggunakan dua bahan bakar, yaitu sampah organik sabut kelapa atau kayu bakar, serta sampah organik lain, di mana hasil dari pembakaran akan menghasilkan panas, energi listrik melalui konversi efek Seebeck yang disimpan pada box panel. Selain itu, residu hasil bakar dapat digunakan sebagai arang yang dapat dijual, serta pupuk organik yang dapat digunakan untuk mensuburkan ladang warga. Tidak hanya melakukan visitasi untuk mengidentifikasi masalah, tim Udayana Bisa juga turut mewawancara warga agar mendapatkan saran untuk implementasi alat serta market yang masuk untuk tingkat pendapatan mereka. Diketahui bahwa memang masyarakat Desa Abuan memiliki income atau pendapatan yang rendah. Maka dari itu, mustahil bahwa kami akan menyuruh mereka untuk membayar PetroResh secara cash. Maka dari itu kami berlakukan mekanisme cicilan. Selain itu juga ada metode warranty atau garansi, free maintenance, serta pengembalian dan penggantian dengan barang baru jika PetroResh mereka rusak. Nah, untuk membuat bisnis yang profitable, maka terlebih dahulu kami harus ketahui berapa banyak mereka rela membayar untuk alat kami, berapa value kami yang diterima oleh mereka. Sebagai berikut wawancaranya. Biasanya kalau kompor biasa ya udah begitu panas dapat selesai gitu kan, nggak dapat apa-apa. Jadi kalau kita kan membuat sebuah inovasi dari kompor, kita bisa masak makanan itu mateng, tapi di waktu yang sama bisa ngasihin energi listrik. Jadi PLN tuh kita nggak perlu bayar PLN lagi. Nah kayak gitu. Nah tapi begitu kita kan perlu bahan bakarnya. Nanti bahan bakarnya bisa dari rumput atau mungkin dari daun-daun ini, supaya yang organik
Nanti hasil bakarannya itu selain jadi listrik dan makanannya matang, itu bisa juga jadi pupuk kompos. Nah, kurang lebih kayak gitu. Untuk pengeluaran listrik sama memasak kan 50.000 sama 24.000, jadi 74.000 kan per bulannya. Nah, jika ada opsi alat ini, kita kan pasti untuk sebagai kompetitif dengan itu harganya harus lebih murah. Kalau misalnya diberikan opsi membayar per bulannya, ya ikhlasnya berapa Pak? Cuma perlu angkanya gitu aja sih. Kalau misalnya ada mekanisme cicilan kan tentu pasti lebih memudahkan kan, jadi nggak bayar 100.000 di awal. Nah kira-kira kalau misalnya diperlakukan cicilan itu, kakak ikhlasnya berapa dan berapa lama? Nah itu Kak. Mungkin 50 sampai 100.000 per bulan. 50 sampai 100.000 per bulan. Kakak mau bayar itu berapa bulan Kak kalau misalnya diberlakukan biaya seperti itu? Mungkin 1 tahun lah. 1 tahun ya Kak ya? Iya. Iya, tahun. Kalau misalnya kita menawarkan opsi, kalau misalnya kakak ininya rusak, nanti diganti yang baru, tapi ininya yang rusak ini dikembalikan ke kita, apa menurut kakak menarik? Ya, Jadi menarik ya. Jadi kakak nggak usah beli baru lagi. Kita ada mekanisme itunya. Kalau misalnya ada kerusakan ini, kita berlakukan apa tuh mekanisme servis gratis, apakah menarik juga Kak? Iya, iya Kak. Misalnya nih yang rusaknya satu gratisnya langsung cari. Iya, bisa langsung diganti komponennya. Bagus juga. Oke. Kira-kira kalau misalnya ada masukan Kak untuk alat kami, apa ya Kak yang bisa mungkin ditingkatkan lagi standarnya? Dari penjelasan tadi itu gimana mungkin? Mungkin kalau ini kan mungkin belum semuanya orang tahu ya. Iya. Baru itu kan. Mungkin diperbanyak mungkin. Iya. Sosialisasi mungkin ya. Nah untuk kan pupuk kompos ini kan perlu diimplementasikan ke pertanian. Kira-kira di wilayah ini pertaniannya itu banyak pertanian atau perkebunan nggak? Pertaniannya. Sawah. Kalau untuk kakak atau ibunya sendiri dalam mencari dalam mata pencaharian, apakah memiliki kebun atau memiliki kebun ya? Jadi biasanya kan bapak pakai kompor yang biasa tuh, kompor tradisional. Bapak masak makanan, ya udah makanan aja Pak. Tapi bagaimana caranya kalau misalnya kita nih inovasi kita, bapak masak makanan, nah itu bisa hasilin listrik. Nah itu jadi inovasi yang kita mau bawa Pak. Jadi dengan panasnya bapak ini kan ini rancangan alatnya Pak. Rancangan alatnya ini kompor Pak. Ini kompor nanti di sini bapak masukin bisa daun, bisa kayu bakar, bisa daun-daun kering, pokoknya sampah-sampah organik kira-kira Pak. Nah jadi kan ini misalnya inovasi kita nih kita pasarkan nih Pak. Nah kira-kira seikhlasnya per bulan Bapak nih misalnya kan sudah merasa terbantu, menghemat listrik juga sudah. Bapak seikhlasnya bersedia bayar berapa per bulan untuk mencicil? Umumnya yang makan jadi dulu bulannya paling 15 tali lah. 15 tali sering. Oh, 15.000 ya Pak. Nah, nanti kalau misalnya nih kan bapaknya bayar 15.000 per bulan kan, 15.000. Nanti kalau misalnya barangnya rusak dikembalikan ke kita, terus bapak dapat yang baru, apa kira-kira menarik Pak? Menarik. Ya, jadi nggak usah servis. Terus kalau misalnya ini Pak seandainya rusak, misalnya rusaknya rusak kecil, kita yang betulin, itu menarik Pak. Menarik ya itu ya. Kompor konvensional. Nah dan juga masih membayar listrik PLN. Nah gimana? Jadi inovasi yang kami tawarkan itu bagaimana kita membuat sebuah kompor Bu. Tapi di kompor itu selain ibu bisa masak dengan bahan bakar yang sama, yaitu apa tuh namanya kayu bakar. Tapi nanti bisa kompor itu bisa menghasilkan energi listrik juga Bu. Nah itu kurang lebih alat kami itu seperti itu. Kira-kira kalau misalnya alatnya ini diimplementasikan atau dipakai oleh ibu, apakah ibu merasa terbantu? Sangat terbantu ya. Artinya kira-kira untuk memasak sama membayar listrik pengeluarannya berapa ya?
Ya sekiranya ibu, kita nggak perlu angka sekiranya aja. Kiranya untuk masa aja, untuk biaya kompor Iya, tuh biaya kompornya ya, bahan bakarnya gitu. paling 2 kali ganti gas. 2 kali, Untuk yang kompor tradisionalnya. Karena masaknya kan kulit tungku tuh. iya. Paling untuk bikin air hangat sedikit lah. Kalau misalnya Listrik KWH-nya ini 50-an ya Oh, bulannya. 50.000 per Iya, bulan ya. karena yang rendah nih 450 rupiah. Itu kurang lebih Berarti masih subsidi lah. Iya, 90.000 per bulan ya Bu ya. iya. Mungkin nah jadi kan ini Bu, sebagai kembali kepada poin yang kita kan nanya harga Bu. Misalnya ini alatnya saya kasih ke Ibu. Tapi Ibu harus bayar sewa, istilahnya sewa atau cicilan tiap bulannya. Kira-kira Ibu bersedianya seikhlasnya berapa? Dan waktu untuk membayarnya misalnya berapa bulan? Berapa kali cicilan gitu? Yang lebih murah itu ya. Apa apa? 70.000. 70.000 ya, 70.000 mungkin bisa dicicil berapa bulan atau mungkin bersedia dicicil berapa bulan? Bulan sekali ya. Bulan sekali. Ya. Selama mungkin 1 tahun, 2 tahun? Mungkin ya. 2 tahun ya. 2 tahun jadi 70.000 selama 2 tahun. Kalau misalnya suatu saat alatnya rusak, kami memberikan opsi untuk Ibu diganti yang baru, apakah menarik Bu? Jadi saya alatnya rusak nih. Asik. Kalau misalnya juga ada yang rusak-rusak kecil, Ibu tinggal calling, kita yang betulin, menurut Ibu apakah menarik? Berikut merupakan paparan kami. Kami sadari bahwa paparan kami bukan yang paling sempurna. Namun, untuk melihat lebih detail, dapat melihat paper kami yang kami janji memberikan pembahasan yang lebih dalam mengenai teknologi Petroresh.